Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Sebahagian ulama berkata, saya melihat pada malam yang mana Daud At-Ta'i meninggal dunia pada malam itu akan cahaya dan para malaikat yang turun dan malaikat yang naik. Lalu saya bertanya, malam apakah ini? Mereka menjawab, malam di mana Daud At-Ta'i meninggal dunia dan surga telah dihiasi untuk kedatangan rohnya. Ada orang yang bermimpi demikian, bahwa di malam itu cahaya di mana-mana, malaikat turun naik. Lalu ternyata malam itu malam di mana wafatnya seorang waliullah Daud At-Ta'i dan surga dihiasi untuk kedatangan atau menyambut roh beliau itu. Daud At-Ta'i ini salah seorang Waliyul Kabir Asy-Syahir. Di dalam manakibnya disebutkan beliau orang wali besar yang masyhur, dan beliau Daud At-Ta'i itu salah seorang di antara muridnya Imam Abu Hanifah dalam ilmu fikih. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, Daud At-Ta'i ini murid daripada Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami itu murid daripada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri adalah murid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Daud At-Ta'i ulama besar, di antara murid beliau salah seorang waliullah yang bernama Ma'ruf Al-Karhi. Jadi malam di mana beliau wafat, surga diperhiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambut kedatangan roh beliau itu. Abu Sa'id As-Saham berkata, saya bermimpi bertemu dengan Sahal As-Sa'luki. Lalu saya berkata dalam mimpi itu, wahai Syekh, wahai Tuan Guru. Sahal As-Sa'luki berkata, tinggalkanlah panggilan Syekh itu. Jangan panggil aku Tuan Guru. Saya berkata, ujar Abu Sa'id, itu ahwal yang saya menyaksikannya. Memang orang memanggil engkau dengan panggilan Tuan Guru. Sahal As-Sa'luki berkata, itu tidak mengayakan akan kami. Artinya di akhirat itu kada ada dipakai lagi panggilan Tuan Guru atau siapapun. Dipanggil hanya dengan nama dan binnya. Walaupun orang dalam dunia macam-macam gelar titalnya, di akhirat itu kada ada dipanggil, kada ada dipakai lagi itu. Baik tital keagamaan seperti Tuan Guru atau muallim atau ustaz atau guru, atau titel keduniaan, itu di akhirat kada berfungsi lagi. Lalu saya bertanya, apa yang diperbuat Allah denganmu? Sahal As-Sa'luki menjawab, Allah mengampuni dosa-dosaku dengan sebab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang yang awam. Itu bacaannya kayak itu. Allah mengampuni dosa-dosaku dengan sebab pertanyaan yang ditanyakan kepadaku oleh orang-orang awam. Nah, ini menunjukkan keutamaan fadilat orang yang memberikan fatwa hukum yang benar kepada orang yang bertanya.
Ada orang bertakun, ini apa hukumnya? Jawab dengan jawaban yang benar. Nah, ada orang bertakun, ini kayak apa? Halal atau haram? Jawab ini halal kalau memang kita tahu itu halal. Nah, jadi ujar Sahal As-Sa'luki, Allah mengampuni dosa-dosaku karena aku menjawab pertanyaan hukum daripada orang yang awam itu. Abu Bakar Ar-Rasyidi berkata, saya bermimpi bertemu dengan Muhammad At-Tusi Al-Muallim. Bermimpi dengan Muhammad At-Tusi. Lalu ia berkata kepadaku, wahai Abu Bakar, katakanlah kepada Abu Sa'id As-Saffar Al-Mu'addib, sampaikan pesanku kepada Abu Sa'id As-Saffar. Wa kunna ala an la nahula anil hawa faqad wa hayatil qalbi hultum wa mahulna. Artinya, keadaan kami untuk tidak berubah karena hawa nafsu, sedang kehidupan cinta kamu telah berubah padahal kami tidak berubah. Nah, sampaikan kalimat itu kepada Abu Sa'id As-Saffar. Abu Bakar Ar-Rasyidi terus berkata, lalu saya terbangun dari tidur yang bermimpi tadi, lalu saya sebutkan yang demikian kepada Abu Sa'id As-Saffar. Maka Abu Sa'id As-Saffar berkata, aku telah menziarahi kuburannya pada setiap hari Jumat, lalu saya tidak menziarahinya pada hari Jumat ini. Padahal aku tiap hari ziarah ke kuburnya. Hari ini karena ada kesibukan kada sempat ziarah ke kuburnya. Nah, siapa tadi? Muhammad At-Tusi. Muhammad At-Tusi berpasan, artinya kenapa engkau berubah? Biasa engkau ziarah, kenapa hari ini kada? Nah, jadi pesan itu yang disampaikan melalui mimpi. Jadi artinya orang yang dalam kubur itu apabila diziarahi, bila diilangi, ini merasakan akan manfaatnya. Orang yang ziarah itu, apalagi ziarahnya itu di hari Jumat. Yang mana pada hari Jumat itu dalam banyak riwayat disebutkan roh orang yang wafat itu ada di dalam kuburnya. Nah, jadi kita ziarah kepadanya itu, maka yang dikubur ini merasakan manfaatnya, merasakan ada kenyamanan bila kita diziarahi itu. Apalagi yang diziarahi ini orang yang mencintai kepada kita, orang yang selama hidupnya sayang dengan kita. Nah, kita ziarahi itu sangat memberikan kenyamanan bagi orang yang dalam kubur. Kalau kita kada ziarah, ini mencari mana si anu kada datang. Nah, berhubung ini orang wali, nah ada yang bermimpi, lalu berpesan, nah, kenapa pada hari ini engkau tidak ziarah kepadaku, padahal hari-hari biasa, hari Jumat selalu ziarah. Ibnu Rashid berkata, saya bermimpi bertemu dengan Ibnul Mubarak dalam tidur setelah meninggalnya. Lalu saya bertanya, bukankah kamu telah meninggal dunia? Ibnul Mubarak menjawab, ya. Lalu saya bertanya, ujar Ibnu Rashid, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Ibnul Mubarak menjawab, Allah mengampuni dosa-dosaku dengan ampunan yang meliputi setiap dosa. Dosaku semuanya diampuni oleh Allah. Saya bertanya, lalu Sufyan Tsauri pang kayak apa? Ibnu Mubarak menjawab, bagus. Ia Sufyan Tsauri termasuk ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya Sufyan Tsauri itu bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya.
Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Di dalam manaqibnya disebutkan Imam Sufyan Tsauri ini lahir pada tahun 97 Hijriah. 97 Hijriah. Dalam perjalanan keilmuan beliau, Sufyan Tsauri ini mempunyai 600 orang guru. Berisi guru 600 orang guru. Kan zaman itu zaman banyak-banyaknya ulama. Berisi guru 600 orang guru. Salah satu guru beliau adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Dan Sufyan Tsauri ini mempunyai murid 20.000. Di antara murid beliau Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, Sufyan Tsauri ini ada perkataan beliau, kuntu aqra'ul ayah fayuftahu li fiha sab'una baban minal ilm falamma akalatu malal umara sirtu aqra'ul ayah falam yuftah li fiha babun wahid. Ujar Sufyan Tsauri, aku membaca satu ayat Quran. Satu ayat Quran itu ku baca, dibukakan bagiku dalam satu ayat itu 70 bab ilmu. Satu ayat itu menghasilkan 70 bab ilmu dari satu ayat itu. Nah, manakala aku suatu hari makan dari harta pemberian raja. Harta pemberian raja. Satu hari aku makan, aku baca satu ayat Quran, tidak dibukakan bagiku pintu satu bab jiwa pun. Padahal ini bukan suatu makanan yang haram. Kalau itu makanan yang haram sudah jelas beliau akan menjauhinya. Artinya gara-gara memakan makanan yang diberikan oleh umara, dulu yang utaknya begitu cair, baca satu ayat dapat menyimpulkan 70 ilmu. Sekarang baca seayat kada dapat apa-apa, ditutup oleh Tuhan pintu ilhamnya artinya. Nah, setelah itu beliau meninggalkan kampungnya lalu berkhalwat untuk menghindari hubungan dengan sultan itu, dengan umara itu. Jadi artinya bahwa makan makanan yang kada bagus, makan makanan yang subhat, apalagi makanan-makanan yang haram, itu akan menutup ilham Allah kepada kita. Baca ini kada mengerti, baca perkataan ulama kada paham, baca Quran kada mengerti, kalau mengerti juga kada bisa mengembangkannya. Kenapa? Karena pintu ilham ditutup oleh Allah karena akibat makan makanan yang subhat atau makan yang haram itu. Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, saya bermimpi bertemu dengan Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi setelah wafatnya. Rabi ini murid Imam Syafi'i. Lalu saya bertanya, wahai Abu Abdillah, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Asy-Syafi'i menjawab, Allah mendudukkan aku di atas kursi dari emas dan dia menaburkan atasku permata yang basah. Seorang dari sahabat Al-Hasanul Basri bermimpi pada malam di mana Al-Hasanul Basri meninggal dunia. Seolah-olah penyeru berseru, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Dan dia Allah memilih Al-Hasanul Basri dari penduduk yang sezaman dengan beliau itu. Abu Ya'qub Al-Qari Ad-Daqiqi berkata, saya bermimpi dalam tidurku bertemu dengan seorang laki-laki saumatang yang tinggi dan manusia mengikutinya.
Lalu saya bertanya dalam mimpi itu, siapa orang ini? Mereka menjawab, Uwais Al-Qarni. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Lalu saya mendatanginya dan saya berkata, berwasiatlah kepadaku, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Artinya, wahai Uwais, berikan aku nasihat. Berikan aku nasihat. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Memang Uwais ini manusia yang sangat istimewa. Siapapun orang yang bila bertemu dengan beliau, pasti orang minta doa atau minta nasihat atau minta apa. Kenapa sebabnya? Karena Uwais ini di zaman Nabi masih ada. Nabi sudah berpesan kepada beberapa orang sahabat, nanti setelah aku wafat, cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Nah, minta doakan engkau kepadanya agar dosa-dosa engkau diampuni Allah. Nah, ini Nabi kita sudah menyebutkan, kayaknya cari ada orang ini namanya Uwais Al-Qarni. Nah, kalau ikan bertamu itu, ikan minta doa lawan inya ajar Nabi kita. Nah, lalu Abu Ya'qub tadi dalam mimpi bertemu Uwais Al-Qarni, lalu minta nasihat. Maka ia muram pada wajahku. Uwais Al-Qarni masam mukanya. Lalu saya berkata, orang yang minta petunjuk, maka tunjukkanlah kepadaku. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadamu. Maka ia Uwais menghadap kepadaku dan berkata, ujar Uwais memberikan nasihat kepada Abu Ya'qub dalam mimpi itu, ikutilah rahmat Allah ketika kamu mencintainya. Artinya apabila kamu mencintai Allah, maka di situ kamu akan diikuti oleh rahmat Allah. Waspadalah akan kemurkaannya ketika kamu berbuat maksiat kepadanya. Bila kita berbuat maksiat, kita hati-hati bahwa kita ini berada dalam perkara, dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah. Dan janganlah kamu putus asakan harapanmu daripadanya Allah pada sela-sela yang demikian itu. Artinya walaupun kita banyak berbuat dosa, jangan sekali-kali putus asa daripada mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Uwais Al-Qarni berpaling dan meninggalkan aku. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.